Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang eh, tugas SQL Server dan juga talent dari Data Warehouse AdventureWorks. Eh, Nama saya Muhammad Hashmi Auzan dan juga ada teman-teman saya yaitu Triandika Maulana, Fobia Amartia dan juga Rotim Fairul Novian. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang eh, SQL DBM-nya. Di sini yang kita pakai ada fact offline sales, ada fact juga internet sales, dan juga untuk dimensinya kita ada dimensi product review, dimensi store, dimensi customer, dimensi sales reason, dimensi date, dimensi special offers, dimensi sales territory, dan juga dimensi sales person. Di sini juga ada fact berupa sales quota, jadi ada 3 fakta. Fakta internet sales, fakta offline sales, dan juga fakta sales quota. Lalu di dimensi sales juga ada primary key-nya, ada sales territory key, special offer key, date key, sales person key, product review key, product key, store key, dan juga customer key, serta sales reason key. Untuk selanjutnya tentang SQL Server Management Studio dan juga talent akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi pertama-tama untuk membuat data warehouse ini kita membuat view. Nah, view ini gunanya untuk apa? Ini seperti pembantu atau sebuah tabel bayangan yang mana nanti akan diolah di talent. Data-datanya dimasukkan ke database AdventureWorks. Jadi stepnya itu adalah di SMSS kami membuat satu database baru. Ini fungsinya untuk menampung data-data dari database AdventureWorks yang asli. Nah, data-data yang mau diambil dari AdventureWorks ini kita ambil dulu melalui melalui pembuatan view. Nah, jadi di sini ada beberapa view yang telah dibuat, ada di customer, date, product review, sales person, sales reason, dan lain sebagainya. Nah, saya akan contohkan cara pembuatan salah satu view-nya. Nah, di sini sudah ada query untuk membuat view dimensi dim customer. Nah, di sini ada yang dipilih itu adalah customer ID, first name, dan juga last name. Terus kemudian ada demografik. Di sini data-data demografiknya bisa dilihat sebagai berikut, ada total purchase, merit, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian tabel-tabel atribut ini itu tuh diambil dari tabel sales customer dan juga ada sales order header. Terus kemudian ada sales order header. Di sini merupakan sebuah syarat yang mana header itu dengan custom atributnya itu customer ID itu harus sama dengan sales dengan customer pada table customer. Nah, kemudian di sini ada inner join person yang mana di sini business entity pada table bagian person. Jadi di sini merupakan tabel di bagian sales, ini tabelnya namanya apa, ini atributnya, ini bagian apa, ini tabelnya namanya apa, terus ini atributnya apa. Nah, kemudian setelah terbentuk view ini, kita akan memasukkannya atau memasukkan data-data yang telah diambil ini ke data warehouse di sini. Nah, di sini sudah kami siapkan tabel-tabelnya seperti apa. Nah, untuk pembuatan tabelnya sendiri ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Rohim. Oke, jadi step pertama itu harus membuat koneksi dulu, koneksi ke SQL servernya. Terus dari yang kami buat koneksinya itu yang pertama ada AdventureWorks untuk skema dimensi yang menampung tadi dimensi dan skema fakta yang menampung yang menampung fakta-fakta yang ada di view. Lalu kemudian kami juga membuat koneksi ke database yang nanti akan kami jadikan tujuan implementasi data warehouse-nya. Lalu dari sini selain koneksi kami juga mengimport file Excel yang tambahan yaitu additional yang kami atur untuk kolom dan lain sebagainya. Nah, setelah metadatanya aman, kami membuat beberapa job.
karena prosesnya lumayan panjang, akhirnya kami pisah-pisah. Yang pertama ada create table. Jadi di create table ini kami melakukan pembuatan seluruh tabel, ada tabel seluruh dimensi dan seluruh tabel fakta untuk data warehouse. Dan itu nanti akan disimpan ke koneksi yang ini, data warehouse. Nanti akan outputnya akan seperti ini. Di sini tidak akan saya contohkan berjalan karena akan memakan proses waktu yang lama sekali. Kurang lebih seperti ini untuk pengaturannya. Lalu di bagian sini kita bisa menyesuaikan skema yang akan dibuat. Oke, setelah membuat create table, lanjut ke job selanjutnya yaitu insert dimension. Jadi di insert dimension ini kami melakukan insert satu persatu. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah view yang telah dibuat sebelumnya, dan di kanan ini adalah tabel baru yang berhasil dibuat pada job sebelumnya. Sebagai perantara kami menggunakan Tmap sebagai mapping, namun sebenarnya Tmap ini tidak selalu diperlukan, namun karena untuk beberapa case seperti ini ada perubahan yang dari sini ada first name dan last name menjadi full name, menjadi nama utuh, jadi diperlukan pemrosesan, akhirnya diperlukan Tmap dan juga dibuatkan surrogate key melalui talent. Cancel. Terus selanjutnya setelah insert dimension itu aman, insert fact, di mana untuk insert fact ini kami memisahkan menjadi beberapa job, kurang lebih satu job untuk tiap fakta. Seperti ini untuk fakta internet sales kami menggunakan Tmap di sini sebagai yang akan menjoin keseluruhannya, dan yang di sini yang fact internet sales ini adalah view fakta yang telah dibuat sebelumnya, sedangkan yang di sini adalah dimensi yang berhasil diinputkan datanya. Yang di sini, kenapa di sini tidak menggunakan view? Karena kami membutuhkan surrogate key-nya untuk dimasukkan ke tabel fakta. Karena itu di sini menggunakan yang sudah diinsert. Selanjutnya juga begitu, kami melakukan untuk fakta yang lain. Yang ini ada untuk yang dimensi fakta yang offline. Di sini ada yang untuk fact sales quota, fact terakhir, fact 3, dan di sini, nah ini yang lumayan berat adalah melakukan parsing dari Excel menuju ke fact offline sales, karena datanya itu berupa pembelian yang store, makanya kami simpan ke fact offline sales, di mana di sini dibutuhkan dua Tmap. Yang pertama ini untuk melakukan parsing, untuk datanya seperti ini dengan beberapa kondisional, terus melanjut ke sini, dan di sini akan dilakukan join dengan dimensi yang telah dibuat sebelumnya. Seperti ini, kurang lebih seperti itu untuk talent. Dan yang di sini ada 020 karena initial offer dan product review tidak ada di file Excel, oleh karena itu kosong. Nah, mungkin itu seperti itu saja untuk yang talent. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagaimana hasilnya. Setelah sebelumnya kami membuat tabel-tabel dan dimensi yang telah dibuat sebelumnya, di sini kami menyusun kembali skema untuk data warehouse, di mana hasil dari skema ini kurang lebih sama seperti skema database pada SQL DBM. Di mana di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 3 tabel fakta, yaitu fact internet sales, fact offline sales, dan fact sales quota. Dan dimensi-dimensi pada skema data warehouse ini juga sama dibuat sebelumnya. Nah, di sini kami akan menunjukkan salah satu contoh query. Nah, ini adalah salah satu contoh query dari DIM Customer, di mana query ini akan menunjukkan data yang ada di dalam dimensi DIM Customer ini. Di bawah ini terdapat banyak data yang dapat ditampilkan, mulai dari customer key, customer ID, customer name, number cars owned, total purchase, marital status, yearly income, total children education, dan occupation. Nah, melalui query ini kita dapat menampilkan data-data yang ada di dalam database. Begitu juga dengan dimensi-dimensi yang lainnya, kami telah membuat query-query tersebut sehingga kita dapat melihat data-data tersebut. Begitu juga dengan tabel fakta. Ini adalah contoh dari tabel fakta internet sales. Nah, ini adalah tabel
yang dapat ditampilkan melalui query ini. Terdapat date key, territory key, product key, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh perhitungan yang berhasil dilakukan melalui query yang telah dibuat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.